Indonesia adalah rumah bagi beberapa museum paling menakjubkan yang memaparkan kekayaan warisan budaya dan sejarahnya. Di video kali ini, Jalan Bareng Desain akan mengungkap warisan budaya dan sejarah yang ada di Museum Pusaka. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya! Museum Pusaka mulai dibangun pada 1 September 1992 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 20 April 1993. Berawal dari koleksi pribadi Hajah Sri Lestari Masagung yang dihibahkan kepada Hajah Siti Hartina Soeharto selaku Ketua Yayasan Harapan Kita. Koleksi Museum Pusaka telah mencapai 6.000 yang telah dilengkapi dengan ruang konservasi, besalen, dan galeri yang akan terus dikembangkan fungsinya sesuai dengan visi Museum Pusaka, yaitu mewujudkan pelestarian keris dan senjata tradisional sebagai warisan budaya dan identitas bangsa. Keris Indonesia sudah diakui dunia sebagai salah satu karya agung warisan lisan dan tak benda umat manusia oleh UNESCO pada 25 November 2005 di Paris. Pusaka adalah harta benda peninggalan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Pusaka Indonesia mencakup pusaka alam, pusaka budaya bendawi, dan tak benda, serta pusaka saujana, gabungan pusaka alam dan budaya. Kata pusaka dipahami sebagai warisan peninggalan atau amanat yang harus terus dirawat atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu koleksi masterpiece dari Museum Pusaka adalah keris Jalak Buddha. Adalah keris paling tua yang diketahui sejak abad ke-8 masa Candi Borobudur Sailendra. Keris Jalak Buddha bisa mengampuh atau menjaga keris-keris lainnya. Di sini terdapat pula diorama besalen, adalah tempat kerja empu bila sedang membuat keris, tombak, atau senjata pusaka lainnya. Pada besalen terdapat alat kerja empu seperti paron, berbagai macam palu, ububan untuk meniup, prapen, serta alat-alat lainnya. Keris tidak lepas dari perjalanan hidup orang Jawa, dari lahir sampai meninggal. Keris memiliki tempat tersendiri. Filosofi keris dilihat secara menyeluruh, mulai dari warangka, wala, dan hulu keris. Keris juga dianggap sebagai hasil dari proses cipta, rasa, karsa, dan karya. Sehingga karya keris bernilai tinggi secara teknis, estetis, etis, simbolis, dan spiritual. Keris merupakan senjata tradisional dari Jawa Tengah yang paling terkenal dibandingkan senjata tradisional khas Jawa Tengah lainnya. Senjata tradisional keris ini memang sudah diakui oleh masyarakat Jawa Tengah bahkan dunia sebagai senjata tradisional yang bernilai seni tinggi. Kita juga dapat menemukan senjata ini di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, bahkan hingga ke negara jiran Malaysia. Tetapi keris khas Jawa Tengah ini lebih condong terkenal karena sering sekali dianggap memiliki tuah tertentu. Keris di masyarakat Bugis Makassar sudah ada dan hidup sejak periode prasejarah Galiko, periode sejarah Lontara hingga sekarang. Sesuatu yang hidup terus-menerus, tidak mati sepanjang sejarah, itu wujud abadi kekuatan masyarakat Bugis. Seorang laki-laki Bugis baru akan dianggap sebagai laki-laki dewasa jika pinggangnya telah disandangi keris, dengan keris badik ataupun pedang di pinggangnya. Mereka dianggap sebagai pribadi hukum dan sudah bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya, termasuk tanggung jawab atas pilihan dan tujuan hidupnya sesuai rujukan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidupnya. Keris merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia, tetapi banyak orang tidak menyadari maknanya serta kisah di balik desain dan pengerjaannya yang rumit. Belati kuno ini lebih dari sekedar senjata. Ia merupakan simbol kekuatan, spiritual, dan warisan. Bentuk dan desainnya yang unik telah memikat banyak orang selama berabad-abad.
Namun, masih banyak lagi yang tersembunyi di dalamnya. Dari asal-usul hingga perannya dalam sejarah Indonesia, keris adalah artefak menarik yang patut dikaji lebih lanjut. Saat menyusuri museum, kita akan disuguhkan beragam keris yang dipajang dengan segala kemegahannya. Masing-masing keris merupakan mahakarya dengan keunikan dan konteks sejarahnya masing-masing. Seni pembuatan keris merupakan proses yang padat karya dan membutuhkan keterampilan serta kesabaran tinggi. Para perajin yang menciptakan bilah-bilah ini adalah seniman sejati, menggunakan teknik yang diwariskan turun-temurun untuk menciptakan desain dan pola yang rumit. Beberapa keris dihiasi dengan batu mulia, sementara yang lainnya menampilkan ukiran rumit yang menceritakan kisah-kisah mitologi Indonesia. Keris Madura memiliki ciri sendiri, bukan saja gaya penampilan bilahnya, melainkan juga model warangkanya. Lebih dari itu, Pulau Madura mempunyai riwayat pertumbuhan yang paling panjang dibandingkan dengan sentral-sentral produksi keris yang pernah ada di Indonesia. Keris Madura sudah ada sejak sebelum zaman Kerajaan Majapahit sampai sekarang. Madura nyaris tidak pernah berhenti memproduksi keris dan tosan aji lainnya, sementara kekuasaan dan kerajaan jatuh bangun silih berganti. Baik pada zaman Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai ke zaman Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan zaman kemerdekaan ini, keris Madura selalu eksis. Bukan cuma bilah keris Madura saja yang diterima oleh konsumen di luar Madura, melainkan juga warangka dan hulu kerisnya. Bali, yang kini terkenal sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia, juga pernah menjadi salah satu pusat budaya keris. Sejak runtuhnya Kerajaan Mataram, budaya keris di bekas kerajaan besar itu terpecah dua. Sebagian seniman perajin pembuat keris hijrah ke Demak dan mengabdi kesultanan baru tersebut. Sebagian lainnya pindah ke arah timur. Sebagian menetap di daerah sekitar Kerasaan, dekat Purbalingga, yang sebagian lagi menyeberang ke Bali. Sementara itu, para pembuat keris yang berasal dari Pulau Madura sebagian besar kembali ke daerah asalnya. Pecinta keris masa kini mengenal keris Bali sebagai keris yang berukuran panjang dan besar. Panjangnya sekitar 40 cm atau lebih sedikit. Namun, bentuk keris Bali yang demikian sesungguhnya baru dimulai pada sekitar awal abad ke-17. Sebelumnya, keris Bali memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda, bahkan boleh dikatakan sama dengan keris buatan Majapahit. Tidak hanya ukurannya yang berubah, sebutannya pun bukan lagi keris. Orang Bali menyebutnya kadutan. Sebilah keris sempurna harus dilengkapi dengan warangka dan hulu sebagai busananya. Pemilihan jenis kayu ideal memiliki mutu, kelembapan, kepadatan, keindahan urat, dan serat, maupun warna dari kayu tersebut yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir keindahan kayu apabila telah menjadi warangka. Kayu yang dipilih juga harus mencerminkan rasa syukur atau wahyu dan rahmat karunia dari Tuhan. Pada beberapa warangka pilihan, lokasi tumbuh pohon, jumlah cabang, dan waktu terbaik penebangan menjadi syarat pertimbangan. Beberapa jenis kayu yang memiliki kualitas terbaik yang digunakan sebagai warangka dan hulu adalah kayu cendana, gaharu, jati, jati gempol, akasia, gali asem, trembalo, timoho, kemuning, dan lain sebagainya. Untuk koleksi masterpiece pusaka tombak, yaitu ada tombak Sunan Bonang yang merupakan hibah dari marbot Masjid Gresik ke Ibu Sri Lestari Masagung, kemudian dihibahkan ke Museum Pusaka. Ada pula tombak Sunan Ampel yang merupakan hibah dari marbot Masjid Demak ke Ibu Sri Lestari Masagung, kemudian dihibahkan ke Museum Pusaka. Terakhir ada tombak Dwi Sula Sunan Kalijaga, merupakan hibah dari Kim Mulki keturunan Sunan Kalijaga ke-16. Serta terdapat pula kursi masa Pakubuwono X yang memerintah pada tahun 1893 sampai 1939. Museum Pusaka tidak hanya memiliki pameran tetap, tetapi juga menyelenggarakan pameran berkala dari dalam maupun luar museum, serta menawarkan kegiatan seperti penjamasan dan konsultasi. Pusaka adalah senjata yang berasal dari nenek moyang atau orang tua yang mempunyai nilai tinggi, dihormati, dan perawatannya sangat khusus. Jenis-jenis pusaka antara lain keris, tombak, kujang, pedang, dan lain sebagainya.
Warangka atau rangka adalah semacam pelindung, sarung atau pengaman untuk menaruh bilah keris, tombak atau senjata tradisional lainnya. Selain terbuat dari kayu, dapat pula terbuat dari bahan lain seperti tulang, gading ataupun tanduk. Baik di Surakarta maupun di Yogyakarta terdapat 4 macam bentuk warangka yang pokok, yaitu sandang walikat, penanggalan, ladrang atau bragah, serta gayaman. Dapur adalah penamaan ragam bentuk atau tipe sebuah pusaka, sesuai dengan karakteristik yang terdapat pada pusaka dan jumlah looknya, serta berbagai bentuk khusus lainnya. Dalam dunia perkerisan, penamaan dapur memiliki patokan atau pembakuan yang disebut pakem dapur keris. Dapur menjadi salah satu klasifikasi utama keris, selain pamor dan tangguh, serta memiliki nama-nama spesifikasi seperti jalak ngore, jangkung, atau naga sosro. Pamor adalah hiasan, gambar, atau motif pada bilah pusaka. Hiasan atau motif tersebut bukan karena diukur atau dilapisi, melainkan timbul karena teknik tempaan yang menyatu dari unsur-unsur logam yang berlainan, seperti besi, baja, dan nikel. Pamor tidak hanya memberikan keindahan visual pada keris, tetapi juga memiliki fungsi teknis, estetik, dan simbolis, bahkan dipercaya mengandung filosofi dan makna tertentu pada pemiliknya. Tangguh adalah perkiraan zaman pembuatan sebuah pusaka. Perkiraan tersebut biasanya dikaitkan dengan kerajaan yang menonjol pada zaman yang bersangkutan, didasarkan pada analisis karakteristik teknologi, material, dan gaya pembuatannya oleh empu pada suatu periode sejarah tertentu. Penentuan tangguh ini adalah bagian dari ilmu keris yang berfungsi untuk mencandra kepastian asal-usul keris, yang dapat dikategorikan menjadi tangguh pasti dan tangguh tidak pasti. Di ruang pameran, selain benda-benda koleksi pusaka dari berbagai daerah dari zaman ke zaman, terdapat pula beberapa koleksi benda pusaka unggulan yang langka dan legendaris. Di antaranya, keris Nogososro Sabuk Inten dari zaman Mataram, Kujang dari zaman Pajajaran, keris Singa Barong Tinata Mas, Karih dari Sumatera, Belati dari zaman Kerajaan Mataram, Kudi dari zaman Kerajaan Tuban, Pedang dari zaman Hamengkubuwono IX, dan keris Naga Tapa dari Yogyakarta. Museum Pusaka didirikan dengan maksud melestarikan, memelihara, dan mengumpulkan senjata tradisional, memberikan informasi kepada generasi penerus tentang sejarah tradisional sebagai benda budaya, serta pusat penelitian senjata. Menyoroti keris yang sangat memukau, mewujudkan esensi warisan Indonesia. Belati ini sungguh sebuah karya seni. Keindahannya tak hanya terletak pada tampilan fisik, tetapi juga pada kisah-kisah tentang budaya dan sejarah Indonesia. Saat kita memandangi bilah-bilah megah ini, kita teringat akan kekayaan warisan budaya yang ditawarkan Indonesia. Merangkum wawasan menarik yang telah kita peroleh tentang keris dan pentingnya dalam budaya dan sejarah Indonesia, jelaslah bahwa Belati kuno ini lebih dari sekedar peninggalan masa lalu. Buat teman-teman semuanya, manakah pusaka favorit kalian? Tulis di komen. Itulah akhir dari kita belajar budaya dan sejarah pusaka Indonesia yang ada di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Terus dukung channel Jalan Bareng Andishan dengan subscribe, like, dan share video ini agar channel Jalan Bareng Andishan bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang berbagai tempat-tempat wisata, rekreasi, dan liburan lainnya. Selanjutnya, mau Jalan Bareng Andishan kemana lagi ya? Tulis di komen.